Boleh aku tanya sesuatu? Iya, boleh. Anggap kau bukan temanku atau bukan anggota dari keluargaku. Kalau aku bilang padamu, kalau aku tidak minum-minum tapi ada yang mencampurkannya ke minuman segarku, apakah kau akan percaya padaku? Tentu saja, aku percaya padamu. Bahkan aku yakin kalau kakakmu Kanha pasti akan... Tidak, Aman. Mereka semua tidak percaya padaku. Kakak dan nenekku tidak percaya padaku. Hanya kau yang percaya padaku, Aman. Itu sebabnya. Itu sebabnya bagiku kau istimewa, Aman. Kau temanku yang istimewa. Maaf aku jadi sedih seperti ini. Aman, kalau kapanpun aku merasa kesepian, dan kalau aku merasa putus asa, bolehkah aku bertemu denganmu, Aman? Bolehkah aku duduk bersama denganmu dan mengobrol denganmu sebentar saja? Tentu saja boleh. Kau boleh menelponku kapan saja kau ingin menelponku. Terima kasih, Aman. Terima kasih banyak. Sudah dulu ya. Kita bicara lagi nanti. Baiklah, jaga dirimu ya, adik kelas. Dah. Aku kesini tidak mengganggumu kan, Miti? Tidak, Mukta. Lagi pula aku kesepian. Aku tadi memikirkanmu, Miti. Dan aku juga bisa merasakan kesedihanmu. Ibu adalah orang yang selalu mendukung kita. Dan kau kehilangan semua itu. Waktu itu aku sudah bilang padamu, Mukta. Aku tidak mau bicarakan apapun tentang ibuku. Tolong, ku harap kau bisa mengerti. Maafkan aku, Miti. Tapi apa kau tahu? Hidup kita benar-benar sama. Kita ditakdirkan tidak merasakan kasih sayang orang tua. Bayangkan kalau sekarang ayahmu ada di sini. Kau pasti bisa menangis dan bersandar di bahunya. Benar kan, Miti? Seandainya hari ini ayahku ada di sini. Maksudmu? Maksudku, ayahku sudah meninggal dunia, Mukta. Maafkan aku, Miti. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak apa-apa. Aku bingung bagaimana menanyakannya padamu soal ini. Tanyakan saja. Bagaimana bisa kau yakin kalau ayahmu itu sudah meninggal dunia? Maksudmu? Maksudku, begini. Nenekmu juga bilang padamu kalau ibumu sudah meninggal dunia. Tapi ternyata dia masih hidup. Apakah mungkin kalau nenekmu juga berbohong padamu soal ayahmu itu? Tidak. Mana mungkin ada yang sampai bisa berbohong seperti itu. Tapi sampai sekarang aku masih bingung. Beritahu aku. Saat aku melihat ibumu, di dahinya masih ada sindur. Kalau ayahmu memang sudah meninggal, kenapa di dahinya masih ada sindur?
juga bilang padamu kalau ibumu sudah meninggal, tapi ternyata masih hidup. Apakah mungkin kalau nenekmu juga berbohong padamu soal ayahmu? Saat aku melihat ibumu, di dahinya masih ada sindur. Kalau ayahmu memang sudah meninggal, kenapa di dahinya masih ada sindur? Ica, jangan memikirkan sesuatu yang tidak penting. Ayo, minum obatnya dulu. Tidak, Ibu. Aku tidak apa-apa. Aku tidak perlu minum obat. Semua akan baik-baik saja. Bersabarlah. Suatu hari nanti anakmu akan sangat menyayangimu. Dan dia akan mengatakan padamu. Siapa ayahku? Siapa namanya? Siapa ayahku? Siapa namanya? Wahai orang yang mengaku ibuku. Miti. Miti, kau... Jangan, Nenek. Kali ini jangan berbohong. Aku kesini ingin tahu yang sebenarnya. Aku hanya ajukan satu pertanyaan, dan aku ingin tahu jawabannya. Siapa ayahku? Siapa namanya? Dia tinggal di mana? Dia pasti punya nama, kan? Jawab pertanyaanku. Kenapa kalian semua diam? Lagi-lagi diam, lagi-lagi berhasil. Kali ini pun kalian tidak mau menjawab pertanyaanku. Sudah aku duga. Aku sudah menduga kalian tidak akan menjawabku. Aku bertanya kepadamu. Aku mohon jawab aku. Jawab pertanyaanku, mendiang Nyonya Ica Bakti. Siapa ayahku? Siapa namanya? Dia pasti punya nama, kan? Aku harus bilang apa padamu? Ayahmu sudah tidak mengenaliku lagi. Apa gunanya mengetahui yang sebenarnya, Miti? Sekarang sudah sangat terlambat. Sekarang dia sudah menjadi milik orang lain. Apa hakku untuk masuk ke dalam kehidupannya? Tidak, Miti. Aku tidak mau merusak pernikahannya. Itu sebabnya aku harus merahasiakan kenyataan ini. Atau apakah aku lahir di penjara dan aku anak dari seorang penjahat? Di dahimu itu masih ada sindur. Kenapa masih ada? Kalau memang ayahku sudah meninggal. Hubungan macam apa yang kau jalani? Apakah hubunganmu itu sah, Miti? Lagi-lagi menamparku untuk membuatku diam. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Hanya itu yang bisa kau lakukan selama ini. Miti. Kalian tidak mau menjawabku, kan? Kalau kalian tidak mau sebutkan namanya, setidaknya katakan padaku apa aku anak yang sah atau bukan.
bisa menjawabnya. Sudah kuduga kalian sama sekali tidak mau menjawabku. Aku tidak mengerti kalian. Mulai hari ini aku tidak mau lagi mengenal kalian. Aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan kalian. Miti sudah tidak ada lagi. Kalian dengar aku kan? Anggap Miti sudah tiada. Miti, kau... Aku tidak kenal kalian. Miti. Ija. 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 Dewa. Dewa aku. Aku tidak mau hidup lagi. Ibu. Lebih baik aku mati saja. Lebih baik aku mati, Ibu. Racuni aku, Ibu. Aku tidak mau hidup lagi. Jangan begitu. Jangan bilang begitu. Biar aku bicara dengan Miti. Miti, cobalah untuk mengerti keadaan ini. Pasti nenek punya alasan untuk semua ini. Dan alasan itu adalah demi kebaikan. Kalau tidak begitu, untuk apa dia merahasiakannya darimu? Paling tidak kau percayalah padanya. Aku juga ingin tahu alasannya, Kak. Kenapa dia tidak bisa memberitahuku? Alasannya adalah dia tidak bisa mengatakannya padamu. Sebaiknya lupakan saja, Miti. Fokus pada pendidikanmu, pada kuliahmu, dan pada teman-temanmu. Fokus saja dengan semua itu. Tidak mungkin, Kak. Aku tidak bisa. Identitasku tidak jelas. Aku ini siapa? Aku bahkan tidak tahu aku ini anak siapa. Mudah bagimu untuk bicara. Tapi ini sangat berat bagiku. Kau tidak ingin memenuhi permintaan kecilku itu? Apa bagimu ini hal yang kecil? Bagiku ini bukan hal yang kecil. Aku hanya ingin tahu siapa ayahku dan siapa namanya. Hanya itu. Hanya itu yang aku tanyakan. Apa kalian sudah menjawabnya? Aku tahu siapa yang menyuruhmu ke sini dan apa tujuanmu mengajakku bicara seperti ini. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Selama ini kau menutupi kebenaran dariku, Kak. Di hadapan kalian semua, kupastikan aku tidak percaya kalian. Aku tidak punya keluarga, Kak. Miti.